Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Rivers, gimana kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Di episode kali ini saya akan berbagi pengalamanku tentunya ya tentang eh, tidak ganti air. Ini sebenarnya jadi perdebatan gitu ya, dan bahkan sering dikatakan ini adalah aliran sesat ini Semlir TV ini. Tapi ini aku berbagi berdasarkan pengalaman teman-teman ya. Dan di depan kalian ini akuariumnya udah berusia 3 bulan. Maksudnya 7 bulan ya. 7 bulan dan 3 bulan tanpa ganti air gitu loh. Tanpa ganti air 3 bulan tapi koralnya masih seperti ini. Tuh. Ini waymakernya aku matikan teman-teman ya. Dan ini aku sekarang pakai lensa teman-teman ya. Mohon maaf kalau misalkan agak berwarna oranye-oranye gitu, karena ini pakai lensa. Pengen nyoba sih, karena teman-teman kadang-kadang ada yang coba dong pakai lensa gitu ya. Nah terus apa sih rahasianya? Padahal 3 bulan nggak ganti air tapi koralnya masih ngejreng-ngejreng gini, masih sehat-sehat ya. Tuh gemoy-gemoy masihan. Ya memang untuk pewarnaan kurang ngejreng sih menurut saya. Cuma untuk standar koral mekar ya mekar bagus semua teman-teman ya. Dan ini rahasianya ya, meskipun tidak ganti air teman-teman itu bisa banget ya. Cuma kalian harus menyediakan namanya dosing teman-teman, wajib itu. Kalau saya di sini dosingnya cuma ini sih yang tak pakai dosingnya, yakni yang pertama ya pasti bakteri, wajib banget sih bakteri itu. Dosing nggak dosing bakteri wajib menurut saya. Kemudian yang kedua aku pakai VSV teman-teman ya. Di sini VSV nya aku pakai cukanya cuka apa ini teman-teman, cukanya ya, cukanya pakai cuka DC ini sih, DC atau Indo April ya. Kalau Indo April aku pilih yang 25% nih. Tuh ini aku juga pakai bakteri sama VSV nya ya. VSV nya di sini juga itu pakainya 5 mili per minggunya ya. Kemudian untuk dosing wajibnya itu juga sama sih, seminggu sekali. Apa Big 3 teman-teman. Big 3 nya di sini aku juga pakai Big 3 nya di IY ya, buat sendiri. Kalau misalnya kalian penasaran itu kalian bisa langsung akses saja di konten sebelumnya, itu ada kok, aku udah share caranya, bahkan itu sharenya itu udah 2 tahun yang lalu ya, gimana caranya bikin Big 3 DIY atau DIY ya. Mudah banget teman-teman, dan itu bahannya bisa didapatkan di pasaran kok. Kalau misalkan kesulitan bisa online, lebih murah malah. Big 3 DIY ya, semua Big 3 nya aku 5 mili teman-teman. Jadi untuk bakteri, kemudian cuka ini VSP nya tadi ya, kalian bisa pakai gula juga sih, cuma kalau aku lebih suka pakai cuka ya, karena lebih mudah larutnya menurutku. 5 mili. Kemudian Big 3 nya masing-masing kalsium, kemudian magnesium sama KH itu juga sama 5 mili teman-teman. Ini menambahkan dari atas ya. Nih. Terus airnya apa nggak menguning bang? Nah kalau air menguning itu relatif teman-teman ya, itu tergantung dari filtrasi kita ya. Kalau misalkan filtrasi kita itu benar-benar bagus, bisa nyaring kotoran dengan baik, dan bakteri kalian tuh bekerja dengan baik, insya Allah nggak akan kuning. Terus kalau misalkan kuning gimana? Ada solusinya ya, santai. Kalau misalkan menguning, dan ini sih belum aku coba sih ya, karena aku belum sempat nyoba juga. Ini teman-teman master-master yang ada di luar sana ya, mereka pakai solusi ini ketika airnya menguning. Apa itu? Kalsium karbonat ya, yang food grade. Itu juga bisa kok di pasaran DIY teman-teman ya. Jadi tinggal dicampur sama airnya usahakan RO, cukup udah langsung bisa dipakai. Kalau aku sih pakainya ya, kalau misalkan tak pakai di sini ya, sama sih, tak sama kan 5 mili aja gitu ya. Itu bisa didapatkan di pasaran kok, kalau nggak ada online. Yang food grade ya teman-teman ya, itu berfungsi untuk menjernihkan air juga teman-teman. Jadi kalau airnya menguning pakai itu bisa, atau juga bisa pakai karbon yang lain ya. Kayak kalau dulu sih ada solusi, memang solusi ada agak ngawur gitu ya teman-teman ya, cuma ada hasilnya memang pakai arang gitu loh. Cuma menurutku jangan dicoba sih ya, menurutku mending pakai CaCl aja.
CaCl3 ya, kalsium karbonat. Coba nanti diketik aja di Google ya. Mohon maaf aku nggak begitu hafal namanya sih, dan aku belum praktik ya. Cuma ini pengalaman dari teman-teman river yang ada di grup, dan teman-teman yang udah sepuh-sepuh gitu sih. Di grup itu kan banyak suhu-suhu ya. Dan ini otaknya ya, otaknya yang dulu sempat nggak mekar, tapi memang mekarnya sekarang nggak begitu gede teman-teman ya. Dan ini kabarnya bukan kabarnya sih, karena yang ngerawat di sini kan juga orang di rumah rapat semua, jadi kadang lupa nggak dikasih air tawar ya, jadinya kasinan, jadi makannya gini. Dan ditambah dia terkena kadang ya, terkena pasir yang di gilas-gilas sama si ikan betok itu. Ikan betok itu memang agak jahil teman-teman ya, cuma aku sukanya ikan betok itu dia juga membasmi sejenis cacing-cacing yang ada di akuarium kita, kayak flatworm, blisterworm itu juga dimakanin sama dia. Tapi kalau flatworm itu lebih ke ikan mandarin sih teman-teman ya. Kalau yang kayak betok itu dia cuma nonton-nontonin aja, cenderung ke ini sih, ke cacing kayak blisterworm itu, blister star itu lebih suka dia. Keling juga sama. Tapi kalau flatworm lebih efektif pakai ikan mandarin ya teman-teman ya. Gitu sih teman-teman ya. Jadi filtrasinya usahakan bener-bener mumpuni lah. Kalau filtrasi ditanya seperti ini filtrasi berat, dan ini filtrasinya standar banget ya. Sorry skimmer chamber 1, kemudian ada kapas wajib seminggu sekali lah minimal dicuci ya. Nah, bakteri pompa udah kayak gini, filtrasinya simpel banget, cuma udah maksimal ya, asalkan bakterinya itu bekerja dengan baik teman-teman. Jadi kunci utamanya sih di filtrasi sama dosing bakteri kalau menurutku sih. Kalau bakterinya itu kerja dengan baik ya, insya Allah hasilnya juga bagus teman-teman. Dan jangan lupa bagi aliran males ya, kayak saya ini kan aliran pemalas ya, malas ganti air, jadi ya dosingnya dosing Big 3. Kalau misalkan ada yang alami bisa juga pakai rotifer itu sih untuk makan coral foodnya ya. Kalau aku di sini coral foodnya sih pakai dari Aquaforest Aminomix itu ya, dan itu sama sih seminggu sekali 1-5 tetes, jangan banyak-banyak ya guys. Kalau banyak-banyak nanti mudah beralga. Aku kalau misalkan bilang berlumut gitu soalnya dimarahin teman-teman, dimarahin sama netizen itu ya. Bang, kalau di air laut itu bukan berlumut tapi beralga. Padahal ya secara ini sebenarnya sama aja sih. Ya semoga aja lah untuk otaknya nanti bisa pulih ya, bisa mekar gede lagi. Soalnya ini dari kemarin kayak gini katanya. Dan itu juga sih asinnya itu naik turun ya, selintasnya, jadinya ya kurang maksimal. Kalau menurut kalian apa yang akan ditambahkan di akuarium ini ya? Karena ini untuk koral sebenarnya udah full sih teman-teman ya. Tapi ya namanya manusia kurang aja. Kok donatnya ini sih donatnya. Alhamdulillah gede. Kalau jamur balonnya ini, jamur balon yang siap dijual ini sih ada 2 teman-teman ya. Ini apakah dijual? Ya tak jual kalau laku nih. Ada 2. Dan itu satunya lagi makan ya. Ini sebenarnya tadi habis tak kasih makan sih, makanya tak matikan semua untuk skimmer, kemudian waymaker dan lain sebagainya mati ya, karena tadi kondisinya tak kasih makan teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian ya. Kalau misalkan ada pertanyaan nanti silahkan tanya aja. Makasih teman-teman ya yang udah klik video ini. Sampai jumpa, sukses selalu teman-teman, jangan menyerah ya.